Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan materi tentang leasing atau sewa guna usaha. Oke, sebelumnya mungkin kita sering mendengar leasing. Biasanya kita mau beli motor, beli mobil, atau aktiva-aktiva yang lain kita menggunakan leasing. Nah, di sini saya akan menerangkan lebih dari sisi perusahaan. Nah, suatu badan usaha itu biasanya memerlukan modal yang tidak sedikit. Nah, salah satunya membutuhkan barang-barang modal untuk menjalankan suatu usaha tersebut. Agar dapat menjalankan suatu usaha dengan lancar, maka dibutuhkan suatu lembaga untuk memperoleh suatu dana usaha. Nah, biasanya ini dinamakan dengan lembaga leasing. Leasing merupakan salah satu sewa guna usaha. Setiap kegiatannya biasanya untuk pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang nanti digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasingnya berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Dengan ini, leasing perusahaan dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, 6 bulan. Learning objektif dalam materi ini adalah dapat memahami dan menentukan keputusan apa yang nanti yang akan diambil untuk memperoleh aktiva tetap. Apakah perlu leasing atau membeli aktiva tersebut. Kegiatan sewa guna usaha atau yang lebih kenal dengan leasing adalah suatu penetapan yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menggunakan dan mengendalikan aktiva-aktiva tanpa menerima hak atas aktiva-aktiva tersebut. Nah, aktiva tersebut merupakan barang modal. Leasing juga merupakan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha hak tanpa opsi. Pengertian leasing juga secara umum dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara lessor, perusahaan leasing, dengan lease nasabah, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lease dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Jenis-jenis leasing ini ada dua ya. Yang pertama ini operating leasing dan yang kedua adalah financial lease. Nah, operating leasing suatu operasi lease yang tidak menyatakan adanya kewajiban jangka panjang baik bagi lessor maupun lease dan biasanya boleh dibatalkan oleh pemilik atau pengguna aktiva setelah pemberitahuan ketetapan umum. Nah, di sini ada salah satu contoh perusahaannya ada IBM, International Business Machine. Salah satu pioner dari operating lease kontrak komputer, mobil, truk adalah bentuk-bentuk aktiva atau perlengkapan yang banyak dileaskan atas dasar kontrak tertentu. Nah, berikutnya yang kedua adalah financial lease. Merupakan suatu lease jangka panjang atas aktiva-aktiva tetap yang tidak boleh dibatalkan oleh kedua belah pihak. Sebagai sumber dana, financial lease pada dasarnya adalah suatu jenis yang sama dari alternatif pembelanjaan utang jangka panjang. Nah, financial lease ini terbagi menjadi dua, yaitu direct finance lease. Direct finance lease merupakan jika pihak lease pada waktu sebelumnya belum memiliki barang modal yang dijadikan objek lease tersebut. Nah, yang kedua adalah jenisnya adalah sell and lease back. Pihak lease yang sebelumnya telah memiliki barang modal tertentu menjual barang tersebut kepada lessor. Suatu operasi lease di mana perusahaan yang memiliki aktiva seperti tanah, bangunan dan peralatan pabrik menjual aktiva tersebut ke perusahaan lain dan sekaligus menyewakan kembali aktiva tersebut untuk periode tertentu. Manfaat sell and lease back ini adalah penjual atau lease menerima pembayaran segera sebagai tambahan dana yang dapat diinvestasikan ke investasi yang lain. Dan bersama dengan itu, lease masih menggunakan aktiva yang dijualnya selama jangka waktu perjanjian leasing. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing ini ada 4 pihak. Yang pertama adalah lessor. Lessor merupakan perusahaan leasing atau yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang modal atau disebut juga pemilik aktivanya. Yang kedua adalah lease atau pemakai aktiva.
atau disebut juga dengan nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang yang diinginkan. Yang ketiga adalah adanya supplier, merupakan pedagang yang menyediakan barang yang akan dileasingkan. Dan yang terakhir adalah perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi adalah perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lease. Sumber dana leasing ini bisa berasal dari modal di store, laba ditahan, atau dari lembaga keuangan dan perusahaan leasing. Nah, manfaat-manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan melakukan leasing itu ada beberapa. Yang pertama, menghemat modal, ibaratnya sangat luas nanti untuk kebijakannya, bisa jadi sebagai sumber dana, lebih menguntungkan dari sisi cash flow-nya, bisa menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi sebagai sarana kredit jangka menengah dan panjang, dan dokumentasi yang sederhana. Untuk menentukan keputusan apakah akan melakukan leasing atau membeli, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Pertama-tama ini ada saya coba membuat flow-nya ya, arusnya. Ada beberapa langkah di situ. Pertama yang jelas untuk cara menghitung NPF-nya, nanti bisa dilihat sampai nanti menjadi suatu keputusannya. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang ada langkah pertama, yang pertama mencari NPV-nya, net present value-nya. Nanti langkah yang kedua ini mencari NAL-nya atau net advantage to leasing-nya. Nah, nanti yang langkah ketiganya adalah baru yang terakhir untuk membuat suatu keputusan. Apakah akan melakukan leasing, apakah akan membeli, atau memang tidak akan melakukan kedua-duanya. Oke, sebelum ditutup ada kata-kata motivasi. Some people dream of success, while the other wake up and work hard for it. Sekian dari saya pemaparan materi tentang leasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.